Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello my friend from grade 4. So, are you happy today? Alhamdulillah. Keep healthy ya teman-teman. Oke teman-teman kelas 4, hari ini kita akan belajar sains lagi dengan materi Changing State in Everyday Life atau perubahan keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memulai belajar seperti biasa, let's say basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Changing states of water in everyday life. Perubahan keadaan pada air dalam kehidupan sehari-hari. The changing state of water, perubahan keadaan air yang digunakan, are used by people, yang digunakan manusia in everyday life, dalam kehidupan sehari-hari. Some food, beberapa makanan. For example, seperti contoh, yaitu is cooked when water is heated and changed to steam and water vapor. Yaitu contohnya saat memasak nasi. Nah, saat memasak nasi, air dalam suhu yang tinggi, nah dan dia akan mengubahnya menjadi uap dan air. Okay, and this is the picture of example. Food is cooked when water is heated and changed to steam. Makanan yang dimasak ketika air dalam keadaan panas dan mengubahnya menjadi uap. Atau biasanya kita mengatakannya dengan cara dikukus. Benar nggak tidak teman-teman? Oke, contohnya seperti memasak nasi, terus mengukus jagung, atau membuat dimsum. Nah, tentu teman-teman paham kan konsep dari penguapan ini. Next, water is cooled to make ice. Air yang digunakan untuk membuat es. The ice is used to keep our food. Es ini digunakan untuk menjaga makanan kita, such as seafood, seperti makanan laut, fresh, atau makanan segar. When wet clothes are hung on a clothesline, the heat from the sun causes the water in the clothes to evaporate. Nah, ketika baju yang tadinya basah lalu dijemur, dia kan menjadi baju kering ya teman-teman ya. Dia digantung di jemuran nih. Nah, si panas dari matahari ini yang menyebabkan air di dalam bajunya menguap, sehingga baju yang dijemur itu menjadi kering. Next, for the example, ice is used to keep food fresh. Es yang digunakan untuk menjaga makanan agar tetap segar. Nah teman-teman, pasti kalau teman-teman pergi ke sebuah swalayan, pasti ikan atau makanan segar lainnya diawetkan dengan cara diberi es batu, bukan? Next, this picture means clothes dry when the water in turn evaporate. Baju akan mengering ketika air di dalamnya mengalami evaporasi atau mengalami penguapan, seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Okay, for the next, this is the weather cycle atau siklus air ya teman-teman.
Nah, di siklus air ini kita akan mengetahui bagaimana proses yang terjadi pada air. Dan ingat bahwa siklus akan kembali ke awal lagi. Dan kejadiannya terus-menerus. Oke, di water cycle atau siklus air. Water move from the surface of the earth. Air berubah dari permukaan bumi into the air, menjadi udara, and back to earth again in a cycle. Dan kembali ke bumi lagi dalam sebuah siklus. This cycle is called the water cycle. Siklus inilah yang dinamakan dengan siklus air. Okay, the water cycle is the way the water on earth is recycled. Siklus air adalah cara dari air dan untuk ke bumi dalam proses recycle atau digunakannya kembali untuk menjadi sesuatu yang baru. It ensures that there is always enough fresh clean water that living things need to survive. Itu juga termasuk cukup cara untuk membersihkan air yang nantinya akan digunakan untuk makhluk hidup untuk bertahan hidup, to survive atau untuk bertahan hidup ya teman-teman. Nah, untuk water cycles ini sendiri, teman-teman boleh memulainya dari mana saja. Ingat, karena siklus akan kembali ke awal. Miss contohkan, Miss akan membacakannya dari gambar yang bawah. The rain that falls to earth travel through river, stream, and underground. It fills lakes and ocean. Nah, air hujannya itu turun ke bumi. Nah, turun ke buminya bisa ditampung ke danau, rivers, danau, stream atau aliran, and underground, dan bisa juga meresap ke dalam tanah. It feels like an ocean, dan itu juga bisa memenuhi danau dan lautan teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah itu ada gambar kuda yang sedang sedang makan ya. Oke. The heat from the sun causes water to evaporate. Water vapor is also given off by plants and animals. Nah, panas dari matahari ini menyebabkan air menguap. Nah, air yang menguap ini juga diberikan untuk tumbuhan dan juga hewan. Nah, teman-teman bisa dilihat di situ gambarnya seperti kekeringan ya di tanahnya karena airnya tadi kan masuk ke dalam tanah ya teman-teman ya. Nah, kalau masuk ke dalam tanah lalu dia terevaporasi atau menguap, tentunya jadi kering dong teman-teman. Begitu ya. Oke, kita lanjut naik ke atas yang gambar awan. Water vapor rises into the air. As water vapor rises, it loses heat to the cooler surrounding air and condenses, forming clouds. Nah, air yang terevaporasi itu dia akan naik ke udara teman-teman. Nah, air yang naik tadi itu dia akan kehilangan panasnya. Dan di atas ketika dia sudah naik itu menjadi dingin. Dan condenses atau terkondensasi atau dia berkumpul. Forming clouds menjadi kumpulan
awan. Nah, jadi awan itu apa? Nah, awan itu merupakan hasil evaporasi atau hasil dari penguapan air yang naik ke langit gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut ke sebelahnya. As the droplet in the clouds get bigger, they fall back to earth as rain. Nah, ketika kumpulan-kumpulan awannya ini tadi sudah get bigger atau dia sudah ngumpul banyak nih teman-teman, they fall back. Nah, dia akan jatuh kembali to earth, dia akan jatuh kembali ke bumi as rain atau sebagai hujan. Bisa dipahami kah teman-teman? Oke, Miss ulangi ya. Jadi intinya tadi kalau Miss ulangi dari yang bagian saat hujan ya, dari yang warna hijau tadi yang paling pojok kiri. Jadi ada air hujan. Air hujannya ini memenuhi danau, aliran sungai, dan meresap ke dalam tanah dan memenuhi danau dan lautan. Setelah itu airnya ini terkena panas matahari dan menyebabkan menguap airnya atau evaporate atau penguapan tadi itu teman-teman. Nah, air yang terevaporasi ini dia nantinya akan naik ke atas teman-teman, atau dia akan membentuk kumpulan awan. Jadi ingat, awan adalah kumpulan dari air yang terevaporasi atau yang mengalami penguapan. Nah, air terus-menerus mengalami evaporasi, kan awannya terbentuk semakin banyak tuh teman-teman. Nah, kalau dia semakin banyak, nanti dia akan jatuh lagi ke bumi sebagai hujan. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembelajaran hari ini Miss ada tugas untuk teman-teman ya. Oke, so please description about the water cycle in bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, tugasnya hari ini menjelaskan kembali siklus air dalam bahasa Indonesia dengan cara direkam melalui video lalu dikirimkan kepada Miss Ratna. Miss berikan waktu sampai 1 minggu kemudian ya. Oke, nah teman-teman, bagaimana cara menjelaskannya? Seperti Miss bilang tadi, siklus itu boleh teman-teman menjelaskan dari mana saja, karena siklus akan kembali ke awal atau ke asalnya lagi, dan proses tersebut akan terus-menerus berulang-ulang. Jadi silahkan saja untuk teman-teman mau menjelaskan dari poin yang mana. Bisa dilihat pada buku teman-teman di halaman 98 dan juga 99. Oke teman-teman, nah demikianlah untuk pembelajaran sains pada hari ini. So, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya. Dan semoga pembahasan kali ini teman-teman bisa paham. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Thank you grade 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.